Nah, Teh Ita silahkan bacakan matanya saat 18 sampai 20. Mim sakinah ya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul mi al ahkamul mimu as-sakinah wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil laylatin lidil hija ahkamuha thalathatun liman dhabatu ikhfa'un idghamun wa izharun faqatu fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra'i nah, kelas. watsani Kelas. ya, baik Nah, Ustaz. silakan. Kedua, teknik silakan. Ada nggak teknik kita? Ada Ustaz. Khair, silakan. 21 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata wathalitsul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafawiyah wahdhar ladawawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rif Fa'arifi. Nah, fa'rifi afwan Ustaz. bagus. Khairan, silakan Teh Marli dari 18 sampai 20 bacakan. 18 sampai 20 ya Ustaz. Ya, Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabata ikhfa'un idghamun wa izharun faqat fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra'i. khair. Insyaallah. Sampai 20. Jangan. Cukup sampai 20. Oh iya. Lagi. Nelly sudah. Pak Andri silakan bacain puasa nih. 21. Silakan. 21 Kak Andri silakan. Wasan idghamun bimithliha ata. Yo, kedengaran suara saya? Kang Adi, suara saya ada? Ana Ustaz? Ya, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani idghamun bimithliha ata wasami idghaman saghiran ya fata wathalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah wahdhal lada wawin wafa'an tahtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Nah, khairan. Baik, kita akan bahas sedikit-sedikit ya, itu pembahasan tentang mim ahkamu mim sakinah. Khairan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak pribadi. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Yaitu mim sukun. Ma makna mim sukun? Mim sukun itu adalah mim yang kosong. Seperti mana dia jelaskan kemarin, sukun itu sakan itu ya, tempat atau
saat di asrama juga sakan itu. Kosong tanpa harokat ya. Nah, terus wal mim in taskun taji qabla al-hijah. Nah, dan untuk huruf mim dalam kondisi sukun huruf hijaiyah maksudnya. Nah, qabla al-hijah sebagaimana ya huruf hijaiyah ini kita ketahui ada berapa? Ada 28, ada yang mengatakan 29 ya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad bin Badaruddin ya At-Tabi ya At-Tibi maaf. Beliau mengatakan dalam matannya, dalam matan Al-Mufid yang mengatakan ya wa'iddatul hurufi lil hija ya, saya ulang wa'iddatul hurufi lil hijai ya. Dia mengatakan ya tis'un wa isruna bila imtirai. Ya, mengatakan apa? Dan 9 demikian dengan tanpa pertentangan. Nah, ada yang mengatakan 28 atau 29. Kalau ada dalam alifnya mengatakan dia jadi 29. Nah, ada yang 28 tanpa dalam alif. Beliau mengatakan tanpa pertentangan, ya, tidak boleh saya harusnya 29, saya enggak, ya sama saja. Nah, terus dalam matan dijelaskan ya la alifin layyinatin lidhi al-hija idhil hija ya, selain alif untuk pemilik, yaitu yang untuk apa, pemilik kecerdasan atau mereka yang menggunakan yang berakal. Nah, Masya Allah, ini matan ini mengandung makna yang luar biasa teman-teman. Jadi ketika orang belajar tentang ini maka sudah dipastikan mereka itu cerdas. Maka mereka mengatakan bagi orang yang berakal. Nah, oleh karena itu ya tidak boleh kita menghukumi diri kita misalnya, wah nggak bisa, kayaknya berat, kayaknya ini Anda. Karena apa? Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Kamu tidak akan pernah tahu sebelum kamu mencobanya itu. Tapi istilahnya itu ada pada tempatnya, bukan semuanya enggak, ada pada tempatnya. Proporsional. Nah, terus beliau mengatakan ahkamuha salasatun liman dhabat. Ikhfa'un idghamun wa ahkamuha, maka hukum bacaannya, maksudnya kita akan bahas min sukun, maka beliau katakan hukum bacaannya salasatun liman dhabat ya. Ada tiga hukum bacaan. Demikianlah ya diperuntukkan bagi orang-orang yang cerdas, untuk orang yang cerdas. Masya Allah. Siapa itu? Mereka yang belajar Al-Quran. Mereka yang belajar Al-Quran. Karena sungguh bodohlah orang yang telah diberikan kitab ya misalnya Al-Quran ini sudah jadi, sudah tertata rapih ya, terus kita tidak mempelajarinya, maka nanti siap-siap Allah akan menghisapnya. Metodenya ada, Al-Qurannya ada, gurunya ada. Kita tidak bisa baca Al-Quran, maka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan, Imam mengatakan ya, ada 3 huruf ya. Ada 3 ahkamuha, ada hukum bacaannya. Salah satu ada 3 ya. Liman dhabat. Bagi siapa? Diperuntukkan untuk orang-orang yang cerdas. Kayak saya bilang tadi, orang yang cerdas itu apa? Orang yang dia tahu bahwa Al-Quran itu penting buat dia, tapi dia tidak mempelajarinya. Nah, ketika orang mempelajari matan itu, dia mempelajari Al-Quran, maka dia tergolong orang yang cerdas insyaAllah ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran, atau cerdas kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terus apa yang 3? Ikhfa'un. Ya, yang pertama adalah ikhfa. Mana ikhfa? Kemarin ikhfa kita jelaskan artinya al-bayanun. Dia samar-samar. Nah, di sini ya karena ikhfa dengan samar, maka mim sukun itu dibaca samar. Wa
Dan di sini idghamun, dan dia idgham. Idgham artinya dia memasukkan. Ya. Ikhfa itu apa artinya? Dia ya memasukkan, ikhwatunya samar, ya, ya samar-samar, dan idgham artinya dia memasukkan, dan izhar artinya dia jelas, ya, harus dia ya itu saja hukumnya. Jadi hukum yang tiga ini adalah ikhfa, idgham, izhar saja, ya, tidak ada yang lain, ya, hanya yang tiga, hukum bacaannya tiga, ya. Terus dengan yang misalnya mana idgham, mana ikhfa, mana izhar, ya. Kalau dalam hukum bacaan cuma tiga, tidak ada yang lain. Hukum bacaan tentang mim sakinah. Kalau sudah dijelaskan, ya, jelas tegasnya Syekh mengatakan faqat, ya, maka itu saja, tidak ada tambahan lain. Misalnya titik gitu, tidak ada koma-komaan. Fal-awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i, yaitu maka hukum baca dari yang pertama yaitu ikhfa. Nah, fal-awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i, setelah huruf itu huruf mim sukun itu maksudnya adalah huruf di sampingnya terletak huruf ba atau di depannya huruf ba. Kalau istilahnya rumusnya apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dia ikhfa syafawi. Ya. Kenapa dikatakan ikhfa syafawi? Karena berbicara tentang mim sukun adalah huruf syafwiyah, huruf syafatain, huruf dua bibir. Maka dikatakan dia huruf izhar ikhfa syafawi. Nah, saya ulang. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Itu yang pertama adalah ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Ya, cara membacanya ada dua. Yang pertama dia Oh, tidak ada furjah. Furjah itu artinya lubang kecil atau celah kecil. Furjah itu mungkin setipis kertas, ya. Setipis kertas, ya. Seginilah. Nah, sedikit sekali, ya. Sedikit sekali. Ya. Nah, misalnya cara baca yang pertama, misalnya mim sukun bertemu dengan ba, misal kumba, maka dia diikhfakan, namanya ikhfa itu didengungkan, dua harakatain. Nah, misalnya kalau ejaannya bagaimana? Mim sakinah qabla al-hurufi, misal ba, huruf apa ba-nya? Huruf babil maftuhah bi ghunna harakatain. Misalnya ba-nya huruf atas. Kumba. Ini kalau dia dirapatkan maka tidak ditekan. Misal kumba, tidak. Dia hanya hanya menempel saja. Kumba. Bisa kumba, enggak. Dia hanya menempel. Kumba. Ini kan ada furjah, ya, atau celah, maka celahkan dia, ya, secelah kertas. Misalnya, mungkin tidak terlalu kelihatan. Kumba, tapi ini bercelah. Beda terdengarnya antara kumba dengan kumba. Pasti beda terdengarnya. Nah, ini furjah itu artinya celah kecil. Atau celah dia. Nah, fal awalul ikhfa'u 'indal ba'i, ya, rumusnya adalah untuk untuk memudahkan apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka sudah dipastikan dia ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Nah, wasammihi syafwiyah, ya, wasammihi syafwiyah, ya, lil qura'i. Nah, ini dia maka dikatakan apa?
syafwiyah. Maka dikatakan dengan ikhfa syafawi. Ya Qur'an. Maka apa dikatakan syafawi ya? Ya, syafawi terdiri dari apa? Dua kata, ya, yaitu ikhfa yang berarti penyamaran itu samar-samar, yang syafawi berarti apa? Bibir. Ya, dinamakan apa? Ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim itu makhrajnya di dua bibir. Nah, apa saja makhraj syafatain? Mim, ba, waw dengan fa. Nah, perlu ini teman-teman yang mohon maaf yang mungkin baru bergabung ya, mengetahui tempat-tempat huruf di mana. Ya, huruf di mana makhrajnya ya, kita mengetahui hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Khair. Wasamihi asyafwi ya lil qura'i. Maka ini dinamakan dia, diberikanlah nama apa? Dan jenis ini diberikan nama apa? Ikhfa syafawi. Untuk siapa? Untuk para pembacanya itu siapa yang membaca Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Nah, wasani ya, wasani dan yang kedua ya. Wasani idghamun bimisliha ata. Dan yang kedua adalah, dan hukum bacaan dari yang kedua wasani idghamun. Nama adalah idgham, yaitu bimisliha, yaitu yang semisal ya, huruf yang bimisliha itu apabila huruf mim sukun terletak bersampingan dengan huruf mim yang serupa ya. Saya apabila mim sukun ya bertemu dengan telah datang lagi mim di depannya, maka dikatakan apa? Dan berilah nama wasammi idghaman shaghiran ya fata. Maka berikanlah nama dia idgham shaghir. Ya fata, wahai anak-anak. Maksudnya apa? Wahai para pelajar. Atau saya mah bukan fata, atau udah lumayan lah istilahnya. Kita di sini tidak ada yang fata-fata istilahnya, yang anak muda. Misalnya yang usia, mohon maaf, mungkin 40, 50, 60, tidak fata dong. Apa maksudnya di sini? Kita diberikan semangat oleh Syekh, siapapun yang belajar, maka semangatnya seperti anak muda. Oleh karena itu, ya, fata di sini maksudnya adalah wahai anak muda. Para pembelajar disebut anak muda. Bahkan Rasul SAW mengatakan, ya, marhaban bitolibil ilmi, ini kabar gembira, masyaallah. Rasul SAW yang menyambut para penuntut ilmu. Apakah hadis itu berlaku pada masa Nabi saja? Tidak. Hadis ini berlaku sampai bila-bila, ya, sampai selanjutnya. Tidak mungkin hadis itu berlaku pada Nabi saja, pada saat itu saja tidak. Bagaimana ya? Tetap berlaku marhaban bi talibil ilm. Sami'na wa ta'na. Ya, karena itu wahyu. Tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Nah, dan dia apa? Dikatakan dengan idgham shaghir. Kalau dulu kita misalnya idgham mutamasilain, mislain atau idgham mutamasilain yang dia kembar, ya. Atau dulu sering dikatakan dengan idgham mimi, ya, idgham mimi. Karena apa? Ada dua mim di sana. Ada dua mim sukun bermim. Intinya rumusnya adalah apabila mim sukun bertemu dengan mim, maka dipastikan dia adalah idgham shaghir, atau kalau dia pembahasannya idgham, maka dikatakan dia idgham mislain atau idgham mutamasilain. Disebut dengan idgham shaghir. Pada pembahasannya tentang idgham, bab idgham, maka dia dikatakan dengan idgham mislain ataupun mutamasilain, ya, atau idgham shaghir. Nah, terus ya fatahwa anak muda. Insyaallah kita disebut anak muda teman-teman oleh syekh, ya, orang penulis buku ini. Walaupun yang belajar yang mungkin tidak muda lagi, tapi semangat yang untuk kita belajar itu adalah seperti anak muda. Bagaimana anak muda itu haus terhadap ilmu, ya. Haus terhadap ilmu. Nah, ya, kalau orang
tua misalnya tidak haus terhadap ilmu, yaitu suatu kewajaran. Tapi imam di sini mu'alif mengatakan ya fathah. Ini untuk menyemangati kita bahwa kita itu masih seperti anak muda yang cerdas. Sebagaimana ada yang peribahasa itu, belajar waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar setelah tua bagaikan mengukir di atas air. Sebenarnya bisa kita patahkan dengan ini, mudah-mudahan yang istilahnya tua pun disemangati sehingga seperti muda, walaupun mungkin agak lambat ininya. Nah, selanjutnya apa? Matan yang ketiga, wasalisu. Nah, yang terakhir wasalisu al-izharu. Wasalisu al-izharu fil baqiyah min ahrufin syafwiyah. Nah, dan yang ketiga jelas, artinya apa? Itu jelas dibacanya, mimnya jelas terbaca, tidak dibaca samar atau dibaca dibaca masuk idgham ya, tapi dibaca jelas izharu ya. Fil baqiyah yaitu apa? Yaitu mim sukun ternyata berdampingan. Ya, misalnya mim sukun bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf yang itu. Baqiyah ini artinya dia selain mim dengan ba. Ya, selain mim dengan ba. Ya, jadi seluruh sisanya ya baqiyah adalah seluruh sisanya itu adalah selain mim dan ba. Berarti ada kalau 28 berarti ada 26 huruf izhar syafawi. Nah, dan apa kata beliau ya? Min ahrufin, dari huruf-huruf hijaiyah, sammiha syafwiyah, maka dia dikatakan apa? Dengan syafwiyah atau syafawi ya, izhar syafawi. Nah, sekali lagi saya ingatkan, rumusnya adalah apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 26, maka ini dikatakan izhar syafawi. Hakala. Wahdhar lada wawin fata an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Nah, ya Syekh mengatakan, ya Imam mengatakan, ya wahdhar lada, ya, dan berhati-hatilah di mana ketika dia bersampingan atau berdampingan dengan wawin wafa an takhtafi. Kenapa? Coba hati-hati dengan waw dengan fa, karena sering terjadi misalnya kum fa, tidak sempurnanya mimnya kum fa atau kum wa. Nah, biasanya orang kum fa kum wa, ya ini ada khata. Kalau ada kum fa berarti jadi ikhfa syafawi. Kalau kum wa jadi idgham syafawi atau idgham shaghir. Padahal dia adalah apa? Adalah izhar syafawi. Kenapa dia seperti itu? Ya, kata demikian karena waw dengan fa adalah termasuk daripada huruf syafiyah. Oleh karena itu disuruh kita berhati-hati, wahdar ladawin fata. Ya, berhati-hatilah ketemu apabila dia berdampingan dengan wawin wafa. Waw dengan dan huruf fa. Antakhtafi, akan terjadi apa? Penyamaran. Maksudnya penyamaran di sini adalah terjadinya di sini contohnya seperti saat seorang mengucapkan huruf mim dalam kalimat amwalakum. Ya, amwalakum. Yang mengucapkan mim sukun namun dengan mencuri karakter waw. Ya, misalnya amwalakum, amwalakum. Nah, yaitu bibirnya monyong. Ya, maka di sana terjadi hukum apa? Sebuah kerancuan. Ya, perkara yang samar-samar. Pada saat pengucapan mim mim sukun atau mim asli tanpa huruf waw. Ya, misalnya amwa, ya. Contohnya adalah amwalakum, amwalukum, amwalukum. Jadi jangan sampai dia amwalukum, amwalukum, ya. Amwalukum, amwalakum. Ya, jadi
sempurnakan mimnya dulu. Amwalakum atau amwalukum. Jangan sampai dia monyong di mimnya. Misalnya hadza khata, ya, salah. Nah, selanjutnya apa? Di fa, huruf fa. Kalimat apa? Misalnya kum fa'anzir, sering salah ini. Kum fa'anzir, hadza khata. Kum fa, kum fa, kum fa'anzir, kum fa, kum kum fa, kum fa. Jangan kum fa'anzir, kum fa'anzir, hadza khata. Salah. Ya, salah. Ya, ini sering terjadi seperti itu. Sekali lagi, Imam mengatakan wahdhar lada wawin fata takhtafi. Berhati-hatilah ketika dia berhadapan dengan huruf apa? Huruf wawu, huruf fa, ya. Karena dia dekat dengan huruf syafatain, sering terjadi kesalahan. Ya. Biha, demikian dikarenakan dia huruf fa yang dekat dengan makhraj wal ittihadi mim, ya, fa'rifi, maka ketahuilah hal demikian tersebut. Ini makanya tidak suruh hati-hati antara waw dengan fa karena dia dekat sekali hurufnya dengan huruf mim. Wahakadha. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Monggo silakan. Mangga teman-teman semua yang mau bertanya silakan langsung di open mic saja, disilakan. Langsung saja bertanya kepada Ustadz. Tak adakah? Khair, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Nah, Ustadz. Khair, intinya adalah mim sukun itu ada tiga hukum, yaitu ikhfa, idgham, dan idhar, atau ikhfa, idhar, idgham. Mana-mana duluan, ya. Saya ikhfa syafawi, idhar syafawi, idgham shaghir atau idgham mimi, bahasa kita dulu. Ya, ada masalah mana yang dekat-dekat, ya, karena ini tidak masalah. Baik, itu ya insyaallah kita akan lanjutkan nanti di insyaallah hukum lam fi'il, alif lam dan alif lam fi'il. Nah, insyaallah saya ucapkan terima kasih kepada antum semua yang sudah hadir, ya. Insyaallah doakan saya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Mungkin dalam mungkin seminggu ke depannya saya akan ke Bandung insyaallah taala. Ya, insyaallah. Tanggal 9 anak berangkat, mungkin sampai sana tanggal 12 lah. Ya, insyaallah taala. Nanti kita bertemu di Bandung, ya. Yang mau ke Bandung silakan. Nanti mudah-mudahan juga bisa main-main ke Bekasi. Kalau tidak bisa ya kita di Bandung insyaallah taala. Nah, ada kerjaan sedikit di sana mungkin. Sedikit waktunya saya di sana mungkin cuma seminggu atau 10 hari mungkin insyaallah. Boleh dicari jadwal-jadwal yang pas, mungkin Kang Andi, Pak Hendri, boleh silakan yang di Bandung, ya. Boleh kita nanti silaturahim di mana pun, ya, akan hadir insyaallah. Allah saya akan hadir ke Bekasi, mungkin pakai motor mungkin insyaallah. Dekat nggak Pak Andi pakai motor ke Bekasi teh atau pakai bus? Lebih dekat? Dekat Ustadz. Dekat ya? Dari Pak Andi dekat Ustadz. Oh, dari Pak Andi dekat. Oh iya. Ya, Khairan, lewat insyaallah. Jonggol, Ustaz. Oh, Jonggol ya? Oh. Ada berapa jam ini kira-kira? Belum nyobain, Ustaz, kalau pakai motor. Paling 2 jam Ustadz kalau dari Jonggol Ustadz. Dari Raja Oh. Mandala mah ke lewat Jonggol. Waktu itu yang pernah sepedaan itu Pak Hendri ya? Ya, waktu naik motor itu. Nah. Oh. Tapi itu pakai patwal. Keren. Patwal mah cepet. Nah. Iya. 2-3 jam lah paling. Nah. Nanti insyaallah mungkin kita bisa main-main ke sana ya teman-teman insyaallah. Mudah-mudahan bisa. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin insyaallah, karena ada kerjaan kayaknya bisa jadi ke Bandung insyaallah.
tanggal 9 Amin ya berangkat rabbal ya. alamin. Dibikin aja jadwalnya insyaallah. Nanti kita main-main ya. Yang di Bekasi mau ke Bandung juga nggak apa-apa gitu kan. Atau kita yang ke Bekasi juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada waktu, intinya ada waktu. Karena saya kerjaannya full kayaknya di sana. Kalau ada waktu kita bertemu ya, tapi insyaallah kita Ustaz usahakan untuk kerjanya hari apa Ustaz? nggak tentu, Oh, belum nggak tahu tentu. ya. Jadi sampai sana itu kan ada rencana mau ada studi banding ya kecil-kecilan lah, kecil-kecilan nanya-nanya program di sana untuk diduplikat nanti untuk bikin anak rencananya sama bapak itu mau bikin sekolah di Mataram atau di Makassar di mana aja bikin sekolah. Doakanlah yang terbaik. Nah, amin ya rabbal alamin. Kalau rencana kira-kira kosongnya Sabtu Ahad gitu atau gimana Ustaz? Bisa jadi Sabtu Ahad, bisa jadi saya kosong Bisa hari jadi insyaallah. Sabtu Ahad tanggal 17 18 tentunya. Sekitar Insyaallah, itu ya, insyaallah, sekitar itu ya Ustaz. insyaallah sekitar itulah. Nah, nah, syukran Ustaz. Khair, khair insyaallah. Nanti Semoga Allah mudahkan. siapa tahu ya, siapa tahu kita bisa bertemu di sana. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan sampai di sini teman-teman. Saya cukupkan beliau mengatakan berbuat baiklah, kemudian sambung silaturahim, maka engkau akan beruntung ya. Dan bertamulah kepada orang-orang baik, masya Allah. Mudah-mudahan karena bertamu kepada antum orang-orang baik nantinya, insya Allah ya. Karena beliau mengatakan seperti itu, ya disuruh kita bertamu kepada orang-orang yang baik. Karena yakin antum orang-orang baik semua, ya. Khairan, masya Allah. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada teman-teman semua, sahabat semua yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ustadz dimudahkan segala urusannya dan sampai ke Bandung insya Allah nanti kita jadwalkan untuk bisa bertemu muka. Nanti kita bicarakan selanjutnya. Baik, untuk tidak panjang lebar, lebih kurang ana mohon maaf atas segala kekurangan dan ana tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Nah, syukran lakum. Terima kasih semuanya. Saya izin keluar duluan ya. Nah, jazakallah. Assalamualaikum wa iyyakum. Assalamualaikum. Baik teman-teman, tidak ada yang bertanya? Rencana ini ya, main mesin offline. Pak Andi masih ngerekod ya?